Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tutorial ini, kita akan belajar tentang tipe data yang ada dalam JavaScript, serta bagaimana kita dapat menggunakan operator logika untuk mengambil keputusan dalam kode kita. Pertama, apa itu tipe data? Tipe data dalam pemrograman adalah cara untuk mengklasifikasikan dan memiliki jenis nilai atau informasi yang dapat disimpan dan diolah oleh komputer. Tipe data memberikan informasi kepada komputer tentang bagaimana nilai tersebut harus dipresentasikan, bagaimana harus diperlakukan, dan operasi apa yang dapat dilakukan pada nilai tersebut. Jadi, mungkin tipe data itu pengklasifikasiannya tentang nilai atau jenis dari informasi atau data tersebut. Nanti akan bisa diolah dan lebih mudah diolah oleh JavaScript. Kemudian macam-macam tipe data. Yang pertama itu string. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau yang belum dengar kata string ini. Nah, string ini representasi dari teks atau karakter. Nah, contohnya halo dunia. Nah, ini contoh string ya. Kemudian ada number, representasi dari nilai angka. Nah, ini number itu atau kita bisa sebut string integer ya. Di sini ada integer. Ya, kita tulis saja number, kita tambah angka desimal. Di sini integer, angka bilangan bulat. Contohnya 40, 10, 9. Kemudian ada juga namanya float atau angka bilangan desimal. Nah, contohnya 3,5, 6,7, 8,56. Kemudian ada boolean juga. Nah, boolean ini representasi nilai benar atau salah, true or false. Atau di dalam bilangan biner ada namanya 0 itu untuk salah dan 1 itu untuk benar. Biasanya digunakan dalam kondisi dan pengambilan keputusan. Kemudian ada array, yaitu kumpulan nilai yang terindeks. Nah, jadi nilai yang terindeks. Jadi di sini ada indeksnya. Nanti kita belajar. Indeks itu dimulai dari angka 0, ya, bukan dari angka 1. Dia dimulai dari angka 0. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kumpulan nilai dia bisa berupa banyak nilai. Kemudian objek, struktur data yang dapat menyimpan properti dan nilai terkait. Contohnya, nama, John, usia 30. Ini sintaksnya seperti ini. Kemudian kita lanjut, apa itu operator logika? Nah, operator logika dalam pemrograman digunakan untuk membandingkan, kita praktek dulu ya, tipe data ini. Nah, kita sudah buat tipe data. Kita rename dulu ini HTML. Nah, kemudian kita buat
biasa ya, sebuah ini struktur HTML, kemudian kita buat script. Nah, di sini kita belajar tentang tipe data. Tipe data yang pertama itu string. Nah, di sini halo dunia. Berarti kita membuat sebuah variabel, kemudian nama misalkan sama dengan, nah kalau string itu harus menggunakan yang namanya tanda kutip ya, double kutip nih, ini wajib karena string itu aturan sintaksis seperti itu. Nah, kita misalkan kasih nama Faisal, nah terus kita cetak di konsol aja, console.log, kita memanggil nama variabelnya nama, kemudian tutup. Oh, atau kita kasih nama halo Faisal ya. Kita kasih tanda kutip halo, kemudian spasi. Nah, spasi ini gunanya untuk biar sini ada jeda ya antara halo dengan nama. Kemudian kita kasih tambah. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ini belum muncul, kita ke inspect bagian konsol. Nah, ini sudah muncul halo Faisal. Nah, ini bisa kasih tanda tanya, tambah, kemudian tanda tanya, tanda seru, maaf, tanda seru. Nah, ini muncul halo Faisal tanda seru. Oke, ini kita lagi, ini ada ada dev error nih, nggak tahu nih kenapa ya. Kita lanjut saja. Kemudian number atau integer dan float. Nah, integer dan float. Nah, ini kita kasih ini, kemudian kita buat lagi aja variabel baru di bawahnya, variabel tadi integer dulu, integer sama dengan misalkan angka bilangan bulat 14. Oke, ini bisa di ini aja biar rapi ya. Kita pakai console log juga untuk melihat hasilnya. Kita panggil integer. Oke, kita save, kita lihat. Nah, di sini sudah muncul 14. Jadi integer itu aturannya dia tidak usah menggunakan tanda petik, langsung saja tuliskan angkanya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan namanya tanda petik, nah apa yang akan terjadi? Walaupun di dalamnya ini dia memiliki nilai angka. Kita lihat. Nah, sama. Tetapi kalau kita menggunakan operasi atau operator aritmatika seperti tambah, kurang, bagi, nah nanti akan bermasalah. Kemudian kita misalkan kasih nama angka. Nah, ini untuk kita contoh aja ya. Nah, misalkan 14 tambah 16. Nah, di sini kita ini kita hapus ininya ya. Kemudian kita lakukan operasi ya. Operasi aritmatik, caranya kita kasih nama hasil result atau hasil integer tambah angka. Oke. Kita panggil dengan result. Nah, kemudian kita save, kita lihat
muncul. Nah, benar kan? 14 ditambah 16 itu 30. Nah, kemudian jika kita menggunakan tanda petik di salah satu huruf ini, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Nah, di sini jadi 14, 16. Jadi, jika dikasih tanda petik, ini JavaScript menganggapnya bahwa ini adalah komputer ya, menganggapnya ini adalah string, bukan angka. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke float. Nah, ini float juga agak tricky ya. Misalkan kita kasih float sama dengan, nah di dalam float kalau kita belajar belajar matematika, menuliskannya dengan koma. Tetapi di dalam pemrograman dia tidak memakai koma, dia memakai titik. Nah, itu yang harus jadi perhatian teman-teman ya. Misalnya kita pakai bilangan pi ya. Pi itu kan 1,14 14 ya. Nah, kita memiliki seperti ini tidak ada error ya. Nah, kemudian kita pakai console.log, kemudian panggil variabelnya, kita jangan lupa titik koma ya. Nah, kemudian kita save, kita lihat di konsol. Nah, ini muncul 3,14. Kemudian kalau misalkan kita pakai koma, apakah error, apakah berhasil? Nah, di sini sudah ada tanda-tanda nih. Dia merah, nah berarti artinya dia error. Kita save, kita lihat. Nah, di sini ada error nih. Syntax error, unexpected number. Nah, di sini dikasih apa namanya? Urutannya ya. Nah, urutan ini. Jadi teman-teman harus ingat kalau float itu atau bilangan desimal itu menggunakan titik bukan koma. Kemudian lanjut ke boolean. Nah, kita boolean bisa menggunakan kita variabel apa ya? Online atau aktif atau non aktif misalkan. Status. Nah, sama dengan misalkan kita kasih online dulu. Jika kita kasih ini ya, kasih tanda petik. Nah, kemudian kita kasih if. Nah, kita karena menggunakan atau gini aja dulu. Nah, kita bikin status 1 dengan status 2 ya. Terus kita bandingkan. Status terus status 2 sama dengan, misalkan kita anggap ini kondisinya sama, online. Maksudnya ini status 1 tuh mungkin status orang yang satu online, status yang lain offline. Kemudian kita bikin lagi aritmatika status sama dengan status 1, kemudian sama dengan gini. Kita bikin juga, nah console log langsung ya. Ini console log status 1 apakah sama dengan status 2? Kita lihat di sini. Nah, true. Kenapa true? Karena di sini online dengan online. Coba kita offline dengan online. Nah, ini juga ada namanya case sensitive. Jadi string itu case sensitive. Kita menuliskannya itu harus tepat gitu. Kan kita kasih sini O-nya besar ya. Kita save. Apakah sama? Nah, ternyata false. Nah, artinya dia tidak sama, walaupun sama penulisannya, tapi di sini ada 0 O yang besar. Nah, kemudian teman-teman harus tahu juga bahwa
di dalam penulisan variabel ini harus camel case dan tidak boleh ada spasi, ya kan? Terus tidak boleh ada spasi yang penting ya. Terus tidak boleh diawali dengan angka, harus diawali dengan huruf. Seperti ini. Kita yang sederhana-sederhana dulu ya teman-teman. Ini kita tekan 0. Nah, kemudian yang ketiga, yang boolean, kemudian array. Nah, kita kasih array. Array misalkan kita kasih array, variabel namanya array, kemudian kita kasih tutup 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita langsung panggil aja console log array. Ditutup. Ini kita rapikan dulu ya biar enak dilihat. Kemudian kita panggil, kita lihat di hasil. Nah, di sini tertulis 1, 2, 3. Nah, kalau kita ini supaya lihat lagi. Nah, di sini tertulis nih indeksnya. Oh, 1 itu karena dia terindexing maka terurut nih. Jadi kita bisa lihat urutannya. 0, 1. Ini urutannya 0, 1, ini 2. Nah, urutan kedua itu 3, urutan ketiga urutan kedua itu 3, urutan ketiga itu 4, urutan keempat itu 5. Lainnya panjangnya itu 5. Panjang datanya 5. Oke. Jadi seperti itu yang tipe data. Kemudian kita belajar macam-macam operator logika. Di sini kita menggunakan if. Ya, tadi kita udah spill sedikit. Oh, belum ya, belum menggunakan if. Kemudian kita buat tabel baru aja. Operator logika.html. Kemudian kita biasa tanda tanya, kemudian tab. Nah, kita kasih nama ini operator logika. Kita kasih script di sini, script. Ini boleh juga ditambah type ya, type text / javascript. Oke, kita lanjut ke sini. Kita menggunakan kita baca dulu nih. And menghasilkan true jika semua kondisi. Kita operator ya, kita lupa jelasin. Oke, kita jelasin dulu. Apa itu operator logika? Operator logika dalam pemrograman digunakan untuk membandingkan atau menghubungkan kondisi-kondisi logika dan menghasilkan nilai kebenaran, true atau false. Operator logika memungkinkan Anda untuk mengambil keputusan berdasarkan hubungan antara beberapa kondisi. Dalam bahasa pemrograman seperti Java, operator logika adalah alat yang penting untuk mengontrol alur eksekusi. Kemudian macam-macam operator logika. Yang pertama itu AND dengan sintaks seperti ini. AND menghasilkan true jika semua kondisi benar. Contoh ini seperti ini, nanti kita akan tulis if jika nilai lebih besar daripada 50 dan usia lebih kecil dari 18. Nah, nanti di sini kita bisa, kan ini harus true ya, berarti misalkan, nanti di sini kita bisa tulis console log. Nah, console log kita panggil saja ini apa namanya, function ini ya, misalkan console log benar. Kemudian console log misalkan ada tulisan apa gitu, berarti misalkan masih muda misalkan. Kemudian yang kedua OR, menghasilkan true jika salah satu kondisi benar. Jadi di dalam kemungkinan logika itu ada 4 ya. Yang pertama itu benar dan benar. Yang kedua
benar dan salah, kemudian dibalik salah dan benar, yang keempat salah dan salah. Harus teman-teman bisa ingat ya. Nah, di sini menghasilkan true jika salah satu kondisi benar. Contoh if status aktif, status online. Nah, ini yang tadi kita gunakan, nanti kita bisa gunakan lagi. Nah, di sini not membalikan nilai kebenaran suatu kondisi. If, nah not itu tandanya seperti ini ya, tanda tanya ya, tanda seru ya. Nah, di sini or juga menggunakan tanda garis. Nah, kita praktek ya, langsung aja biar mempersingkat waktu. Nah, misalkan kita yang tadi yang n, di sini contohnya usia ya. Menggunakan console.log saja, console.log. Nah, ini kita kopikan menjadi beberapa bagian. Nah, karena itu banyak ya. Nah, pertama kita kasih true tanda true sini, kemudian true dan false. Ini membandingkan ya. Nanti kita belajar if-nya di lain waktu aja. Kemudian false dan true. Kemudian false dan false. Di sini kita bikin garis saja. Kita save. Kita lihat. Nah, di sini ada tulisan bahwa true, false, false, false. Nah, artinya apa namanya? Seperti ini aja ya. Seperti nggak kelihatan. Nah, di sini true karena tadi true dan true, false tadi false dan true dan false. Jadi seperti ini hasilnya. Mungkin bisa taruh sini. Nah, ini kemudian kita lanjut aja ke yang or. Nah, or itu kan salah satunya benar maka benar ya. Sama seperti tadi, true, false, dan false, true, terus terakhir false, false. Nah, kita kasih gini aja. Ini kasih konsol juga, console.log text and terus di bawahnya kasih console.log or. Kemudian ini nanti kita bisa lanjut lagi. Oke, ini sama ya. Kita tinggal lanjut di sini. Nah, di sini karena salah satunya benar,
maka hasilnya benar, maka yang true dan true atau true nilainya true atau true nilainya true, true atau salah nilainya true karena salah satu benar. Terus salah atau true false atau true itu hasilnya true. Nah, di sini false atau false hasilnya false karena dia tidak ada yang benar nilainya salah satunya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu not ya. Console.log kalau log kita bisa menggunakan sebuah ini ya. Kita kasih not dulu. Di sini kita kasih settingan jika nama gini. Kita bikin variabel nama sama dengan Faisal. Titik. Kemudian sini tulis jika nama sama dengan Faisal, enggak, gini aja langsung nulis ya. Jika nama itu bukan Faisal maka hasilnya true. Coba kita lihat lagi ya, nggak lupa nih. Membalikan nilai kebenaran suatu kondisi. Coba kita inspect dulu, kita lihat false. Nah, ini kan true nih karena namanya itu Faisal atau dia ada namanya ya. Nah, kita kasih ini aja di dalamnya. Kita refresh. False. Nah, ya benar karena ini kan harusnya true. Kalau misalkan kita kayak gini, harus nah ini hasilnya true. Kemudian kalau kita kasih ini bukan Faisal, misalkan Fauzan, nah ini kan false. Kenapa? Karena not itu ini kan hasilnya wait. Ya, kita juga bisa menggunakan yang lebih simpel lagi. Kita bingung ya. Saya juga masih belajar, jadi agak-agak bingung sedikit. Misalkan not atau kebalikan dari true. Terus kita console log juga. Kebalikan dari false. Kita lihat inspect. Nah, sini kebalikan dari true adalah false. Kebalikan dari false adalah true. Jadi seperti itu aja. Kita belajar tentang tipe data dan operator logika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.